Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallahu katsira. Al-Ahzab ayat 21. Artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Surat Al-Ahzab ayat 21. Hadirin sekalian, kejawen dipandang sebagai ilmu yang mempunyai ajaran-ajaran utama, yaitu membangun tata krama atau aturan dalam berkehidupan yang baik. Filsafat kejawen didasari pada ajaran agama yang dianut. Contoh, jika ajaran kejawen dimasuki ajaran Hindu, maka muncul filosofi yang akan dijadikan tradisi atau budaya. Budaya kejawen muncul sebagai bentuk proses perpaduan dan beberapa paham atau aliran agama pendatang dan kepercayaan dari masyarakat Jawa. Jadi, ajaran kejawen perpaduan dari ajaran nenek moyang, yaitu animisme, dinamisme, dan kapitayan, dan agama pendatang. Kemudian berkembang ketika agama Hindu dan Buddha masuk ke tanah Jawa dengan menghasilkan filosofi yang dijadikan tradisi atau budaya. Salah satu contoh tradisi atau budaya ketika agama Hindu masuk ke tanah Jawa, yaitu tingkeban atau wetonan, atau sering kita mendengar 7 bulanan. Hadirin sekalian, kenapa tingkeban, wetonan, atau 7 bulanan diambil dari filosofi ajaran Hindu? Karena ajaran Hindu sering melakukan ritual jika ada kejadian yang kejadian tersebut dianggap penting. Salah satu dasar ajaran Hindu adalah ada 3 tatwa, susila, dan upacara. Tatwa adalah pemikiran filsafat yang akhirnya harus diyakini keberadaannya. Kedua, susila dari tata su baik, sila dasar. Jadi susila adalah dasar yang baik atau etika. Ajaran Hindu mengajarkan berperilaku baik dan moral yang baik dalam semua aspek kehidupan. Ketiga, upacara merupakan persembahan suci yang dilaksanakan dengan ikhlas sebagai ungkapan bersyukur atau ungkapan permohonan perlindungan. Contoh upacara Hindu, 1 adalah ngaben. Ngaben adalah upacara pembakaran jenazah. Tujuannya untuk menyempurnakan jenazah kembali kepada Sang Yang Pencipta. 2 adalah melasti, upacara pensucian, baik untuk diri atau benda sakral milik pura. Adapun contoh yang ketiga adalah Saraswati, yaitu Dewi pembawa ilmu pengetahuan, untuk memuja atau mengagungkan ilmu pengetahuannya. Yang keempat adalah upacara galungan, adalah kemenangan, yaitu untuk meraihkan kemenangan melawan kejahatan. Contoh yang kelima adalah mepandes, yaitu pertumbuhan anak beranjak ke dewasa. Yang keenam adalah merupuk, yaitu persembahan pada buta kala, yaitu sehari sebelum hari nyepi. Tujuannya agar tidak diganggu saat melakukan penyepian. Dan yang terakhir adalah ketujuh, tumpek landep, yaitu untuk mensucikan senjata dan peralatan yang dimiliki dengan sesaji dan doa-doa. Hadirin sekalian, dengan kebiasaan-kebiasaan ajaran Hindu masuk dalam masyarakat kejawen,
maka muncullah filosofi kejawen Hindu, di antaranya tingkeban atau wetonan atau 7 bulanan. Tingkeban sendiri konon sudah dikenal sejak zaman kerajaan Kediri yang diperintah oleh Prabu Jayabaya. Adapun ceritanya kenapa ada upacara tingkeban, yaitu pada saat itu ada seorang wanita yang bernama Niken Satingkep menikah dengan seorang punggawa kerajaan bernama Sadio. Selama pernikahan, Niken sudah melahirkan 9 kali, namun tidak ada satupun bayi yang bertahan sampai dewasa. Kemudian sang Prabu memberi petunjuk agar Niken Satingkep dan Sadio melakukan 3 hal, yaitu 1. Mandi setiap hari Rabu, 2. Mandi hari Sabtu, 3. Suci dengan menggunakan air suci dan gayung dari batok kelapa. Hadirin sekalian, pada saat mandi suci, Niken Satingkep diminta untuk memanjatkan doa harapan agar bayi yang lahir diberi kelancaran dan sehat sampai dewasa. Sejak saat itu, apa yang dilakukan Niken Satingkep menjadi tradisi yang dilakukan wanita saat mengandung. Hadirin sekalian, dan tradisi tersebut dinamakan Satingkep. Satingkep diambil dari nama Niken Satingkep. Kemudian di daerah Demak dengan nama wetonan diambil dari kata pitu, yaitu 7. Kemudian di daerah Sunda dengan nama 7 bulanan. Hadirin sekalian, upacara tingkeban diambil dari ajaran Hindu, yaitu upacara Mepandes, karena keduanya mengandung arti dan tujuan yang sama, agar anak diberi keselamatan. Sebagai bahan renungan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in faradduhu ilallahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Zalika khairun wa ahsanu ta'wila. An-Nisa ayat 59. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatlah pada Allah dan taatlah pada Rasul Muhammad dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang suatu, maka kembalikanlah pada Allah, yaitu Al-Quran, dan Rasul, yaitu As-Sunnah, jika kamu beriman pada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Surat An-Nisa ayat 59. Hadirin sekalian, coba kita renungkan kedua ayat tersebut, yaitu surat Al-Ahzab ayat 21 dan surat An-Nisa ayat 59. Mudah-mudahan kedua ayat tersebut sebagai renungan dan kita bisa mengambil pelajaran dan hikmahnya. Hadirin sekalian, bagaimana tata cara wetonan nanti kita akan bahas pada video berikutnya. Wallahu a'lam. Hanya Allah lah yang Maha mengetahui segalanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.